Sebagai pedoman dari kisah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Katsir. Setelah terbunuhnya putra Adam alaihissalam yang bernama Habil, bukan main rasa sedih yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Isak tangis pun terdengar bertahun-tahun mengiringi kepergiannya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengganti, seorang anak yang bernama Syed. Syed artinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Habil. Setelah Syed beranjak dewasa, Nabi Adam pun memberikan kepercayaan kepada Syed serta memberikan semua ilmunya kepadanya. Bahkan ketika akan wafat pun, Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Syed untuk menggantikan dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidup selama 960 tahun dan sudah pula memiliki banyak keturunan, tibalah saatnya Nabi Adam alaihissalam untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir berkata, para ahli sejarah telah menceritakan bahwa Adam alaihissalam tidak akan meninggal kecuali ia sudah melihat keturunannya dari anak, cucu, cicit, terus ke bawah yang jumlah mencapai 400.000 jiwa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maksud daripadanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh, tulang rusuk Adam alaihissalam, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan daripadanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah yang daripadanya Adam alaihissalam diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah. Konon, Nabi Adam alaihissalam jatuh sakit beberapa hari, hingga pada hari Jumat datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya, sekalian bertaksiyah mengungkapkan bela sungkawa kepada pemegang wasiatnya, yaitu Syed. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, sesungguhnya ketika akan datang wafat, Nabi Adam alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari surga. Maka pergilah anak-anak beliau untuk mencari buah dari surga. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan, ramuan minyak wangi untuk mayat, kapak, cangkul, dan keranda. Para malaikat itu berkata kepada anak-anak Adam alaihissalam, wahai anak-anak Nabi Adam, apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian cari? Bapak kami sedang sakit. Ia menginginkan buah dari surga, kata salah satu anak Adam. Kembalilah kalian, sungguh saat ini telah datang keputusan kematian bagi bapakmu, kata malaikat. Sesaat kemudian malaikat sudah mendatangi Nabi Adam. Ketika mereka tiba di rumah, Siti Hawa kaget sesaat sebelum akhirnya mengerti maksud kedatangan malaikat tersebut. Wahai Adam, minta tangguhlah kematianmu, kata Siti Hawa. Pergilah engkau dariku, sungguh aku diciptakan sebelummu, biarkan nyawaku dicabut oleh para malaikat Robku, kata Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya, para malaikat mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Para malaikat memandikannya, mengkafani, mengoleskan ramuan minyak wangi serta menggali liang kubur untuk Adam. Selanjutnya mereka menyolatinya, lalu memasukkannya ke liang kubur dan menempatkannya di liang lahat. Malaikat kemudian berkata, wahai anak Adam, inilah sunnah kalian. Hadis riwayat Al-Hakim, dan dia mengatakan hadis ini sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir Al-Basyuni menjelaskan ada perbedaan pendapat mengenai tempat dikuburkannya Nabi Adam alaihissalam. Namun menurut pendapat yang masyhur, dikebumikan di gunung yang terletak di wilayah India, tempat di mana dia diturunkan ke bumi.
Menurut sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari tentang hadis Mi'raj, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian tanganku dipegang Jibril dan aku dinaikkan ke langit dunia. Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, 'Bukalah.' Penjaga itu bertanya, 'Siapa ini?' Jibril menjawab, 'Ini Jibril.' Penjaga pintu itu bertanya, 'Apakah engkau bersama seseorang?' Jibril menjawab, 'Iya, saya bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.' Penjaga langit bertanya lagi, 'Apakah Allah mengutusmu kepadanya?' Jibril menjawab, 'Iya.' Maka pintu pun dibukakan. Nabi Muhammad bersabda, 'Ketika kami berada di langit dunia, ternyata ada orang yang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya.' Beliau bersabda, 'Apabila dia menoleh ke kanan, dia tertawa, dan apabila dia menoleh ke kiri, dia menangis.' Dia berkata, 'Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh.' Beliau bersabda, 'Saya bertanya, wahai Jibril, siapakah orang ini?' Jibril menjawab, 'Ini Adam alaihissalam, dan di sebelah kanan dan kirinya adalah keturunannya. Yang di sebelah kanan adalah penghuni surga, dan yang di sebelah kiri adalah penghuni neraka. Apabila menoleh ke kanan dia tertawa, dan apabila menoleh ke kiri dia menangis." Sahabat, dari kisah ini rupanya Nabi Adam mempersiapkan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup, tapi juga saat mereka mati. Standar penghormatan pun tak berlebihan. Tak ada prosesi pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan, atau semacamnya. Namun semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya mulia. Namun kehidupan duniawinya pasti berujung fana, dari tanah kembali ke tanah. Sebagai manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki Nabi dan Rasul lainnya. Salah satunya, yaitu ia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah pertama yang ada di muka bumi, seperti yang tertera dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30. Selain itu, ia juga mempunyai mukjizat, mengetahui segala hal yang ada di bumi, baik nama-nama benda maupun semua makhluk hidup di sana. Ia dikaruniai pula umur yang panjang hingga dapat memberikan 40 tahun usianya kepada Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat lainnya ialah Adam dikaruniai keturunan laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan alias kembar. Sebelumnya sudah disinggung bahwa putra-putrinya bahkan dinikahkan satu sama lain dan menjadi nenek moyang manusia yang ada di bumi. Keteladanan yang bisa kita ambil dari cerita Nabi Adam. Pertama, taati perintah Allah dan jauhi larangannya. Sebagaimana cerita tentang Nabi Adam alaihissalam yang terusir dari surga karena melakukan perbuatan yang dilarang Allah, semestinya kita sebagai manusia belajar dari kesalahan yang dilakukannya. Salah satu caranya adalah dengan menaati perintah Allah dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Lagi pula, Allah melarang segala sesuatu bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mungkin merugikan manusia. Dan pada setiap perintahnya tentu ada banyak hikmah dan kebaikan yang bisa jadi menguntungkan kita sebagai manusia. Kedua, segeralah bertobat dan jangan mengulang dosa. Sang Nabi menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun, Allah, menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 37. Di surat Al-A'raf ayat 23 tercantum pertobatan Adam dan Hawa yang berbunyi, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Usai bertaubat, Adam tidak lagi mengulangi dosanya. Walau begitu, ia tetap diturunkan dari surga, lantaran mesti menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah yang tertera pada surat Toha ayat 122. Kemudian Tuhannya memilihnya menjadi Rasul, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Perintah Allah Ta'ala untuk menjadikan Adam sebagai khalifah juga tertera pada surat Al-Baqarah ayat 38, yaitu,
turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Demikianlah sahabat, kisah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.